Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang sejarah evolusi manajemen dan dinamika perkembangannya. Bisa dilihat di gambar ini. Ini adalah piramida Mesir. Piramida Mesir adalah salah satu contoh adanya aktivitas yang paling tidak terdeteksi sebagai manajemen. 4.500 tahun yang lalu, piramida Mesir dibangun oleh ratusan ribu orang selama 20 tahun. Bisa dibayangkan, jika piramida tersebut dibangun tanpa ilmu manajemen, mustahil terbangun, bukan? Untuk membangun piramida itu pasti dilakukan hal-hal sebagai berikut: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan pekerja, dan juga pengendalian. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan semua yang direncanakan bisa berjalan dengan baik. Apakah itu mirip ilmu manajemen, kan? Tapi rasanya tidak memuaskan. Anda mungkin mencari sejarah ilmu manajemen modern, manajemen yang ada di perusahaan-perusahaan, orang-orang modern, orang-orang rapi berdasi di kantor. Apakah benar? Ya, maka dari itu, di sini kami akan membahas tentang perkembangan ilmu manajemen. Perspektif sejarah atas manajemen menunjukkan perspektif atau lingkungan untuk menginterpretasikan peluang dan masalah yang ada. Ada 3 kekuatan yang akan kita amati yang mempengaruhi organisasi dan praktik manajemen. Yang pertama adalah kekuatan sosial. Kekuatan ini mengacu pada aspek-aspek budaya yang menuntun dan mempengaruhi hubungan antar orang, nilai kebutuhan dan standar perilaku orang. Yang kedua, kekuatan politik, pengaruh institusi dan hukum terhadap orang dan organisasi. Yang ketiga, kekuatan ekonomi, kekuatan yang mempengaruhi ketersediaan produksi dan distribusi sumber daya di dalam masyarakat di antara para pengguna yang saling bersaing. Pembahasan dan pemahaman perkembangan teori-teori manajemen sangat diperlukan guna memberikan landasan dalam pemahaman perkembangan teori manajemen. Selanjutnya ada 4 pandangan utama tentang manajemen dapat dikelompokkan berdasarkan pendekatan-pendekatan sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan manajemen klasik. Pendekatan ini muncul sepanjang abad ke-19, sistem pabrik yang mulai muncul pada tahun 1800-an yang menimbulkan tantangan yang belum pernah dihadapi oleh organisasi terdahulu. Pendekatan ini menekankan pendekatan rasional dan ilmiah terhadap studi manajemen dan berupaya untuk membuat organisasi mampu mengoperasikan mesin-mesin secara efisien yang sebagai solusi untuk meningkatkan produktivitas buruh. Seperti dari filosofi Taylor, di masa lalu manusia selalu menjadi yang pertama, di masa depan sistem harus menjadi yang pertama. Sebagian dari pendekatan klasik adalah prinsip organisasi. Apabila manajemen ilmiah berfokus pada produktivitas pekerja secara individu, maka pendekatan prinsip administrasi berfokus pada organisasi secara keseluruhan. Organisasi birokrasi menurut Max Weber ialah suatu birokrasi atau administrasi yang mempunyai suatu bentuk yang pasti di mana semua fungsi dijalankan dalam cara-cara yang rasional. Berikut ini konsep yang diperkenalkan oleh Max Weber pada tahun 1864 sampai 1920 ialah melalui elemen-elemen seperti otoritas dan tanggung jawab yang didefinisikan secara jelas, pencatatan secara formal, dan pemisahan antara manajemen dengan kepemilikannya. Pendekatan sumber daya manusia. Pendekatan ini muncul pada akhir abad ke-19 yang menekankan pemahaman terhadap kebiasaan, kebutuhan, dan perilaku orang di tempat kerja. Ada 2 subbidang yang didasarkan pada perspektif kemanusiaan, yakni gerakan hubungan kemanusiaan dan pendekatan SDM. Gerakan hubungan manusia, gerakan dalam pemikiran dan praktik manajemen yang menekankan kepuasan kebutuhan dasar para karyawan sebagai kunci meningkatnya produktivitas pekerja. Pendekatan SDM, perspektif manajemen yang menyatakan bahwa pekerjaan seharusnya dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi dengan memperbolehkan para pekerja untuk menggunakan potensinya secara utuh. 2 kontributor terkenal adalah Abraham Maslow dan Douglas MacGregor. MacGregor merumuskan teori X dan Y.
Asumsi teori X. 1. Rata-rata manusia memiliki perasaan terpendam, tidak menyukai pekerjaan dan akan menghindarinya bila memungkinkan. 2. Karena karakteristik manusia yang tidak menyukai pekerjaan, kebanyakan orang harus dipaksa, dikontrol, diarahkan atau diancam dengan hukuman agar mereka melakukan usaha yang cukup untuk mencapai tujuan organisasi. 3. Rata-rata manusia lebih suka untuk diarahkan, berharap untuk menghindari tanggung jawab, relatif memiliki sedikit ambisi, dan menginginkan keamanan di atas segalanya. McGregor merumuskan teori X dan Y. Asumsi teori Y. 1. Pengeluaran berupa usaha fisik dan mental dalam bekerja merupakan hal alamiah seperti bermain dan beristirahat. Rata-rata, manusia secara terbuka tidak menyukai pekerjaan. 2. Kontrol eksternal dan ancaman hukuman bukanlah satu-satunya cara untuk mendorong upaya pencapaian tujuan organisasi. Seseorang akan melakukan upaya pengarahan dan kontrol mandiri untuk melakukan usaha pencapaian tujuan yang menjadi komitmennya. 3. Rata-rata manusia belajar tidak hanya untuk menerima, tetapi juga mencari tanggung jawab dalam kondisi yang tepat. 4. Kapasitas untuk melakukan imajinasi, keuletan, dan kreativitas yang lebih tinggi sebagai solusi terhadap masalah organisasi tersebar secara luas, dan bukan sempit di dalam populasi masyarakat. 5. Berdasarkan kondisi hidup industrial modern, potensi intelektual rata-rata manusia hanya digunakan sebagian saja. Selanjutnya, pendekatan kuantitatif atau pendekatan ilmu manajemen. Aliran kuantitatif merupakan ilmu manajemen yang berdasarkan teknik-teknik matematis untuk pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Biasanya digunakan dalam kegiatan seperti penganggaran modal, manajemen aliran kas, pengembangan strategi produk, dan sebagainya. Langkah-langkah pendekatan kuantitatif: 1. Perumusan masalah. 2. Penyusunan suatu model matematis. 3. Mendapatkan penyelesaian dari model. 4. Pengujian model dan hasil yang didapatkan dari model. 5. Penetapan pengawasan hasil-hasil. 6. Pelaksanaan. Karakteristik pendekatan kuantitatif adalah konsentrasi pada pengambilan keputusan dan dampak akhir bagi tindakan manajemen, penggunaan kriteria ekonomi dalam keputusan, penggunaan model matematis dengan hukum dan rumus yang canggih, dan juga penggunaan komputer untuk mempercepat proses. Pendekatan modern. Perkembangannya, pendekatan dalam ilmu manajemen menunjukkan bahwa tidak ada suatu teori yang dapat diterapkan secara universal dalam segala situasi, sehingga manajer dan organisasi harus menanggapi perbedaan-perbedaan tersebut melalui strategi manajerial, memberi kesempatan terhadap perkembangan sejumlah bakat dan kemampuan anggota-anggota organisasinya. Cukup sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami oleh kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.